Oke baik teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang negara dan konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Namun sebelum itu, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari hukum tata negara? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa manfaat yang akan kita dapat ketika kita mempelajari hukum tata negara. Nah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapat dengan mempelajari hukum tata negara. Manfaat yang pertama adalah kita dapat mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan juga kita dapat menuntut hak kita ketika kita telah melakukan kewajiban. Manfaat yang kedua, kita lebih melek dalam hal politik, kita tidak mudah dibodohi oleh janji-janji politik atau propaganda, dan kita dapat menindak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap wewenang. Manfaat yang ketiga adalah dengan kita mempelajari hukum tata negara, kita dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Oke, setelah kita mengetahui beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika mempelajari hukum tata negara, maka langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa itu hukum tata negara? Yang kedua, fungsi hukum tata negara. Yang ketiga, sumber hukum tata negara. Dan yang keempat, apa saja yang dikaji oleh hukum tata negara terhadap negara dan juga konstitusi. Nah, apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi, hubungan antara alat perlengkapan negara, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara ada untuk mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, serta menentukan badan dan fungsinya masing-masing. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum tata negara ada untuk mengatur masyarakat dan juga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kalian sudah tahu kan apa itu hukum tata negara? Oke, kita lanjut ke fungsi-fungsi hukum tata negara. Menurut buku Hukum Tata Negara Indonesia, fungsi hukum tata negara dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi tata kerjaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Oke, demikian fungsi dari hukum tata negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum tata negara. Menurut Profesor Dr. Sri Soemantri, sumber hukum dari hukum tata negara di Indonesia dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang prinsip negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, Undang-Undang, yaitu peraturan di bawah Undang-Undang Dasar yang mengatur lebih lanjut peraturan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Konvensi Ketatanegaraan, yaitu aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan. Contohnya seperti pidato Presiden tanggal 16 Agustus. Sumber hukum yang keempat adalah jurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam kasus serupa, terutama dalam hal ini hukum tata negara yang belum diatur secara tegas. Yang kelima adalah traktat, yaitu perjanjian internasional antara dua negara yang bisa berdampak langsung pada hukum tata negara. Yang keenam, doktrin atau pendapat ahli yang dijadikan rujukan oleh lembaga negara dalam penafsiran hukum. Nah, setelah kita mengetahui 6 sumber hukum tata negara di Indonesia, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu negara dan konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Nah, apa sih yang dikaji oleh hukum tata negara terhadap negara dan juga konstitusi? Pertama-tama kita akan membahas apa itu negara. Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata hukum yang mengatur masyarakat dan pelaksanaannya dijamin oleh suatu kekuasaan yang memaksa. Dalam hal ini, keberlangsungan hidup dari orang tersebut. Ada 2 unsur yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu negara. Yang pertama yaitu yang kedua adalah deklaratif. Unsur konstitutif dibagi menjadi 3. Yang pertama, penduduk, yaitu sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu. Yang kedua, wilayah tertentu, di mana sebuah negara harus memiliki wilayah berdaulat. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat atau diakui. Unsur yang kedua adalah unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Oke, selanjutnya adalah bentuk negara dan sistem pemerintahan. Hukum tata negara mengkaji bentuk negara seperti kesatuan atau federasi, dan sistem pemerintahan seperti presidensial atau parlementer, serta cara pemerintahan yang dianut.
Oke, selanjutnya adalah lembaga-lembaga negara. Hukum tata negara membahas pembentukan, fungsi, hubungan antar lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Oke, berikutnya adalah hubungan negara dan warga negara. Hukum tata negara mengatur hubungan antara hak dan kewajiban warga negara, prinsip ketatanegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Oke, setelah kita mengetahui apa saja yang dikaji oleh hukum tata negara terhadap negara, maka kita akan lanjut ke apa saja yang dikaji oleh hukum tata negara terhadap konstitusi. Menurut Jimli Asdiki, konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok tentang penyelenggaraan negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah sebuah hukum tertulis atau tidak tertulis yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan negara. Selanjutnya, isi dan struktur dari konstitusi. Hukum tata negara mengkaji isi dan struktur dari konstitusi seperti pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah proses perubahan konstitusi. Hukum tata negara membahas terkait mekanisme amandemen konstitusi, termasuk prosedur dan tahapan-tahapan yang ada di dalamnya. Kita akan menarik kesimpulan dari pembahasan dalam video ini. Negara dan konstitusi merupakan dua objek utama dalam kajian hukum tata negara. Dalam hukum tata negara, negara dipelajari sebagai suatu organisasi yang memiliki rakyat, wilayah, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan konstitusi menjadi landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Kajian terhadap negara dan konstitusi bertujuan untuk memahami fungsi, struktur, serta peran lembaga-lembaga negara. Melalui hukum tata negara, prinsip-prinsip dasar negara yang demokratis dan berkeadilan dapat ditegakkan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Oke, baik, mungkin itu sekian dari video kali ini. Terima kasih.